Sejahtera bagi umat yang terkasih. Jumpa lagi hari ini dalam ibadah doa keluarga Sabtu 19 Februari 2022. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Bagaimana kabarnya umat Tuhan hari ini? Tentunya harapan kita bersama, kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita dan tetap bersemangat. Namun, apabila ada dari saudara-saudari hari ini ada yang sedang sakit, percayalah dan senantiasa berharap bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang agung. Dia akan selalu menyembuhkan dan menyempurnakan kita. Untuk memulai, mari kita awali ibadah kita hari ini. Kita menaikkan pujian dari KJ 362. Kita menyanyikannya bait pertama dan ketiga. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib. Dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, Engkau teramat baik buat kami Tuhan, buat kasih setia Tuhan, berupa kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Ya Bapa, kiranya kalau saat ini kami boleh bersekutu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Meta, biarlah firman itu tidak akan tertabur dengan sia-sia, biarlah boleh menjadi penguat dalam kita menjalani hari lepas hari dalam kehidupan kita di tengah masa yang sulit seperti sekarang ini. Ya Bapa, berbicaralah Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara semua yang terkasih. Senang dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara dalam acara Doa Keluarga GKI Delima hari ini. Tema kita saat ini adalah Tuhan selalu dekat, dan bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 18 yang bunyinya demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara, berbagai masalah yang tidak selesai-selesai
seringkali membuat seseorang mulai ragu terhadap kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Masalah dianggap identik dengan Tuhan yang sudah menjauh. Seringkali seseorang menganggap demikian. Namun dalam bacaan kita pada hari ini, Raja Daud dalam Mazmur 145 ayat 18 menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan selalu dekat. Tuhan tidak pernah jauh dari anak-anaknya. Dengan tegas Daud menyaksikan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Benar sekali, ada sebuah lagu yang menyatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Karena ketika seseorang berseru dan berdoa kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan mendengarkan dan ada dekat. Saudaraku, Mazmur 145 merupakan puji-pujian Raja Daud kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Daud mempunyai banyak pengalaman dalam kehidupannya menghadapi masa-masa yang sulit. Namun, ia juga menyatakan ia menjadi orang yang selalu berseru pada Tuhan. Dan karenanya dia merasakan Tuhan selalu dekat. Ia merasakan Tuhan siap menolongnya. Ingatkah saudara akan kisah Daud ketika dikejar oleh Saul yang ingin membunuhnya? Saat itu Daud harus melarikan diri dan bersembunyi. Keadaannya sangat terdesak, ia diperhadapkan oleh dua pilihan, yaitu antara hidup dan mati. Sampai-sampai dalam 2 Samuel 22 ayat 7, ia mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ketika Daud dalam kesesakan dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang selalu dekat mendengar doanya. Ia mengalami bahwa Tuhan bertindak menolong dan menyelamatkannya. Saudara, Raja Daud bisa melewati berbagai masalah kehidupannya karena ia tahu bahwa Tuhan selalu dekat dengannya. Daud menjadi orang yang setia berseru pada Tuhan. Maukah kita juga menjadi orang yang setia berseru kepada Tuhan? Selalu mengharapkan pertolongan Tuhan? Ketika kita menghadapi berbagai masalah, apakah kita tetap punya keyakinan bahwa kita tidak pernah sendirian? Tapi Tuhan, Sang Immanuel, selalu ada dekat kita. Saudara-saudara, juga pada masa pandemi yang sudah terasa panjang ini ya, sudah hampir 2 tahun. Harapan kita bahwa pandemi akan berakhir di akhir tahun 2021 kemarin ternyata belum terwujud. Bahkan muncul varian virus baru Omikron yang saat ini lagi merajalela. Angka statistik jumlah orang yang terpapar virus Omikron ini kembali meningkat secara drastis. Jadi ingat ya, harus prokes ketat, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita mengira semua sudah mulai berangsur berjalan dengan normal menjelang akhir tahun kemarin, seperti ibadah yang bisa hybrid, mulai dibuka ibadah offline atau onsite, tapi tiba-tiba harus berubah lagi. Di bulan Februari dan Maret ini GKI 5 kembali hanya
dapat melaksanakan ibadah online, tidak dapat melaksanakan ibadah offline. Hampir 2 tahun kita berada dalam kondisi pandemi, dan kita merasakan banyak kesulitan. Ada di antara kita yang kehilangan keluarga atau kerabat dekat, ada yang kehilangan pekerjaan, atau banyak yang merasakan bahwa usaha yang dilakukan saat ini, kalaupun masih menghasilkan, tidak lagi menghasilkan keuntungan seperti dulu. Saudara-saudara, memang keadaan yang kita hadapi bukan keadaan yang mudah. Tapi, kenapa tema ini saya ambil? Karena saya ingin kita semua makin menyadari, apakah di tengah situasi yang masih belum begitu baik ini, kita tetap rasakan bahwa Tuhan selalu ada dekat kita. Karena itu, walaupun ada kesulitan, jangan kita tenggelam dalam ketakutan. Kita harus berseru kepada Tuhan dengan setia. Saudara-saudara, memang ketika kita menghadapi masalah, kita berarti dihadapkan pada 2 pilihan. Seperti kita melihat bunga mawar. Ya, apakah melihat bunga mawar itu kita fokus pada mawar yang indah, meskipun banyak duri di batangnya, atau kita hanya terpaku pada duri dan melupakan mawar yang indah? Apakah kita mau fokus berseru, setia berharap kepada Tuhan, dan melihat kehadiran dan kebaikan Tuhan dalam segala hal? Atau kita cuma akhirnya terpaku melihat masalah yang ada dan melupakan kehadiran Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup kita? Pemazmur tidak mau melupakan berbagai karya Tuhan dalam hidupnya. Baiklah kita juga mengingat segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah kalau kita juga masih ada sampai hari ini, bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19, itu juga bukti kehadiran Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu dekat. Ia selalu ada untuk saudara-saudara, sama seperti ia ada untuk saya. Ya, 24 jam sehari, 7 jam seminggu, ya ada terus dekat kita. Karena ia Tuhan yang rindu untuk selalu hadir dan memberkati hidup kita. Ia bukanlah Tuhan yang jauh, sampai-sampai kita tidak dapat menjamah dan mengenalinya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia mengutus Roh Kudus-Nya untuk ada di dalam kita. Kisah Rasul 17 ayat 27 menyatakan supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sesungguhnya lah Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Saudara-saudara, apa masalah dan pergumulan saudara hari-hari ini? Seperti Raja Daud yang mau fokus berseru dan berharap dengan setia kepada Tuhan, sampai Tuhan menyatakan bahwa ia dekat dengan Daud. Mari kita pun setia berharap dan berseru kepada Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai persoalan, dan terkadang persoalan itu berat. Ketahuilah, percayalah bahwa Tuhan selalu dekat dengan saudara dan dengan saya. Asal kita setia berseru, setia berharap kepadanya. Mazmur 34 ayat 18 juga berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan dekat dengan saudara dan dengan saya. Ia selalu
senang untuk menolong dan menopang kita. Setialah berharap dan berseru kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang dapat meyakinkan kami bahwa Tuhan selalu dekat bersama kami. Meskipun dalam situasi yang sulit, di mana wabah COVID masih ada di mana-mana tempat, yang semakin hari semakin banyak penderitanya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Kami bersyukur untuk vaksin yang terus diberikan ke seluruh masyarakat agar dapat menciptakan kekebalan tubuh guna mencegah penularan virus corona yang semakin meluas. Bapa, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis dan staf kesehatan beserta keluarganya, agar tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat dalam melakukan tugas pekerjaannya dengan baik. Kami juga mau berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, atau yang dalam isolasi mandiri. Bapa berkati obat-obatan yang diminum maupun sarana prasarana yang digunakan. Kiranya Roh-Mu yang kudus dapat menghibur dan menyembuhkan, bahkan dapat memberi semangat bagi mereka yang sakit. Mereka yakin dan percaya Tuhan sumber pertolongan mereka. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur padamu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 258.